Berarti karena sistemnya ya, sistem betul. teknis di Indonesia untuk mendukung support film kita ini masih harus banyak PR. Ini bukan keluhan ya. Bukan, ini tapi curahan hati gitu. Mengerjakannya sih tetap bersyukur karena saya tetap minimal bisa mengerjakan film yang saya sukai, yang saya percaya. Nah, tadi Mas Riri, kalau sekarang Gina, apa ya, hal lebih baik mungkin bukan buat diriku saja ya, tapi juga teman-teman di industri, mungkin jam kerja yang lebih proper, lebih layak untuk keseimbangan antar peran kita di luar filmmaking gitu. Maksudnya gimana jadi misalnya ada karena keadaan industri, keadaan proses yang harus lebih cepat gitu, atau misalnya kompleksitas banyak lah dalam film, karena kan film ada 50% bisnis, 50% seni gitu. Nah, kadang-kadang implikasinya adalah jam kerja itu tuh bisa nggak nyambung, kurang layak, bisa harus lebih dari 14-15 jam kerja. Mungkin karena budgetnya cuma cukup untuk waktu segini hari syuting gitu. Terus kemudian karena persiapan jadi kurang, jadi akhirnya dimampetin, terus akhirnya jadi jumlahnya lebih banyak. Atau misalnya karena kita ya agak serius ya, sistem asuransinya nggak semuanya ada gitu. Jadi ketika ada hujan atau apa, jadinya hari ini yang harusnya syuting ditumpuk ke hari lain, jadi akhirnya numpuk-numpuk. Kerjanya jadinya survival mode gitu. Kita juga kehabisan energi ketika di peran-peran yang lain. Karena kan manusia bukan cuma jadi filmmaker aja nih kerjaan utama kita, tapi juga dalam lingkungan sosial. Dan menurutku itu sayang akhirnya mungkin tingkat kreativitasnya atau kesehatannya jadi nggak berkelanjutan. Gitu. Wah, menarik. Ternyata tidak semudah ketika kita tinggal datang, duduk, nonton di bioskop, semuanya udah tinggal jadi. Di balik layarnya itu prosesnya luar biasa ya. Kita tepuk tangan untuk saudara kita dong. Wow, ini penting banget ya buat kita pemirsa untuk bisa lebih mengapresiasi ya hasil karya film. Ya 1 menit di layar mungkin 3 jam bikinnya gitu. Harus ulang atau segala macam, harus nutup lokasi gitu misalnya. 1 menit bisa 3 jam? Bisa aja gitu, tergantung kerumitan dari scene-nya gitu. Makanya kadang-kadang tuh kalau kita diapresiasi, atau misalnya gini deh, siapa di sini suka nonton, adegannya bagus banget, aku keluarkan HP, aku rekam gitu. Itu sebenarnya bagian dari pembajakan. Kadang-kadang sih kita merasa terapresiasi ya gitu. Cuman kayak akan lebih enak dan tidak mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya nonton kalau di ruang publik, terutama kan bioskop, untuk nggak merekam dan menyebarkan. Jangan merekam. Ada yang ngerekam nggak di sini? Nggak dong. Oke, thank you Gina. Kalau kamu? Ini mungkin lebih secara general ya, secara industri gitu. Layar bioskop yang lebih banyak sih, karena kita kan penduduk kita sekarang berapa? 280 juta. Iya. Dan paling banyak penonton Indonesia tuh 10 juta ya kira-kira ya. Itu maksud saya itu karena layarnya masih sangat sedikit. Kalau kita bandingkan sama negara-negara yang penduduknya juga lebih banyak dari kita, misalnya Amerika, misalnya ada empat yang paling besar ya, Amerika, Cina, dan India, itu setiap pojok ada bioskop gitu istilahnya. Nah, terpengaruh dengan mungkin demand juga nggak atau seperti apa? Demandnya ada kalau menurut saya, karena 10 juta penonton itu bioskop selalu penuh, itu maksimal kalau dengan jumlah layar bioskop yang kita punya sekarang kurang lebih ya maksimalnya memang segitu. Oke. Kurang lebih ya. Nah, Mas Riri sebagai saksi sejarah perjalanan industri film kita dari let's say era 90-an. Menurut Mas Riri, sekarang itu kita benar-benar sedang membangun industri film kita dengan vibe atau dengan pertumbuhan yang sehat, atau hanya sekedar pabrik konten yang mengejar profit? Menurut Mas Riri yang mana? Enggak sih, kalau saya yakin kita pasti ada pertumbuhannya, ada perkembangannya. Nyatanya apa? Sekarang kita punya lebih banyak, contoh paling simpel, lebih banyak sutradara perempuan, produser perempuan yang menghasilkan karya film yang jauh lebih bagus dibanding tahun 90-an atau bahkan pertengahan 2000-an gitu ya. Jadi memang kita mengalami banyak kemajuan, prestasi filmmaker Indonesia di tingkat internasional juga berkembang. Jumlah penonton kita per hari ini katanya udah 73 juta penonton. Saya sih melihat peningkatan-peningkatan itu sudah cukup baik, tapi saya sepakat dengan apa yang Molly katakan gitu, bahwa ini masih ada problem dengan jumlah layar yang kurang memadai, pola-pola distribusi kita yang belum semuanya betul-betul bukan adil, tapi betul-betul bisa dikatakan merata gitu ya. Itu juga
itu juga belum. Dia udah ikut audisi, Oh my casting, God. latihan, syuting, take, filmnya udah jadi. Tapi terakhir saya harus datang ke dia bilang, maaf ya kamu nggak jadi ada di film ini.